George Westerman dalam bukunya Leading Digital, Turning Technology into Business Transformation pernah mengatakan bahwa sebuah korporasi yang ingin sukses dalam menghadapi dunia digital harus memiliki dua aspek. Pertama, digital capability, yaitu bagaimana kemampuan perusahaan dalam melakukan investasi terhadap teknologi. Dan yang kedua adalah leadership capability, bagaimana sumber daya manusia di dalamnya, termasuk kapabilitas, kemampuan, visi, dan kemampuan leadership skills-nya dalam mengelola inovasi itu sendiri. Dan hari ini kita akan membahas salah satu di antaranya, bagaimana ternyata insan IFG memiliki para inovator yang mampu melahirkan sebuah inovasi yang pada akhirnya mampu menjawab tantangan bisnis, tantangan perusahaan, dan memenuhi kebutuhan customer kita. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita kedatangan para inovator yang ada di dalam IFG, yang mereka merupakan peserta dari Digital Bootcamp yang diselenggarakan oleh Indonesia Financial Group. Digital Bootcamp tersebut tujuannya adalah untuk menghadirkan, mencari bibit-bibit inovator yang mampu melakukan inovasi. Mereka menamakan dirinya sebagai Pandawa Group, dan saya penasaran, Pandawa Group ini seperti apa? Saya kira awalnya mereka grup band, ternyata bukan. Mereka adalah kumpulan para inovator yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Bang Teguh, Bang Farid, Bang Ridwan, dan juga Bang Fani. Selamat datang di IFG Talk Podcast. Gitu ya. Oke, thank you, Mas Aris. Mungkin agar lebih santai ngobrolnya ya, kita kenalan dulu salah satunya Pandawa Group. Itu mungkin dari yang pertama ada Bang Farid. Monggo Bang. Oh Bang Teguh, maksud saya Bang Teguh gitu. Gitu. Oke, jadi kami dari Pandawa dan kebetulan memang aslinya kita ada 5 karena Pandawa ada 5. Cuma di hari ini salah satu teman kita nggak bisa hadir, jadi di sini kita hanya berempat aja. Kenapa kita milih Pandawa itu sendiri? Karena memang kebetulan kita salah satu tim yang isinya cowok semua dan 5. Dan kita kebetulan ya udah apa sih yang cocok untuk 5 cowok semua, akhirnya kepikiran namanya Pandawa. Seperti itu, Bu. Ya, dan sebetulnya untuk Pandawa sendiri kan memiliki arti filosofis ya, dimana kan kita tahu Pandawa itu merupakan anaknya Pandu dari raja kerajaan Astina gitu kan, dimana memang menjadi tokoh yang baik dalam dunia pewayangan, dan harapan kita Pandawa ini akan selalu menghadirkan suatu hal yang baik ya untuk perusahaan IFG secara umumnya gitu. Berarti confirm ya, bukan grup band. Tapi kumpulan 5. Grup Kongko Inovasi. Ya. Kongko Inovasi, kumpulan 5 para pemuda laki-laki yang menghadirkan inovasi di dalam IFG Group. Ya, bisa. Mungkin boleh perkenalan juga gitu kan, dari mana asalnya dan saat ini megang posisi ataupun bekerja di mana? Perkenalkan, nama saya Teguh, saya dari Jasindo, dan kebetulan untuk saat ini saya sebagai programmer di Jasindo, seperti itu. Programmer di Jasindo. Oke, baik. Perkenalkan, saya Farid, saya dari Jamkrindo. Kebetulan sekarang saya di divisi pengembangan TI ya di Jamkrindo. Saya sebagai software engineer di sana. Oke, Jasindo, Jamkrindo. Iya. Satunya? Ya, saya Ridwan dari divisi manajemen risiko IFG BPUI. Sebagai officer di Departemen Kebijakan. Departemen Kebijakan. Terima kasih. Selanjutnya ada Bang Fani di sana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. saya Fani Ikhwan. Saya kebetulan kantornya sama dengan Pak Teguh dari Asuransi Jasindo. Saya di bagian IT sebagai bisnis analis. Oke. Kalau satunya siapa yang tidak hadir? Satunya itu Mas Dodi ya. Mas Dodi, halo. Oh, Mas Dodi. Dari mana Mas lagi Dodi? cuti, kebetulan beliau lagi mudik, sekarang lagi di Salatiga ya, dari Jasara Harja. Jasara Harja. Nanti IT di dari Jasara Harja. Jasindo, Jasara Harja, Jamkrindo. Jamkrindo, dan IFG. Wah, beda-beda perusahaan ternyata ya. Boleh ceritakan teman-teman. Ini kan teman-teman ternyata dari berbagai macam perusahaan gitu ya yang bergabung dalam satu grup yaitu IFG dan menamakan dirinya Pandawa. Proses terbentuknya seperti apa ini? Kok bisa dari berbagai macam entitas bergabung menjadi satu grup Pandawa ini?
Iya. Grup kita ini sebenarnya dibentuknya mungkin karena kan EFG itu kan ada banyak anak usaha ya. Salah satunya itu ada Jasindo di tempat saya bekerja, dari EFG tempat Pak Ridwan, dari Jamkrindo dan Jasara Harja seperti dan lain-lain. Ada juga dari BPUI rekan-rekan, kemudian dari EFG Left pun juga ada. Jadi memang desainnya pelatihan ini untuk mengkolaborasi antara anak usaha. Memang desain timnya itu sudah dibentuk oleh tim involved karena kan misalnya apabila dari masing-masing kami kecenderungannya kan dikhawatirkan akan membentuk tim yang beranggotakan dari perusahaan yang sama. Dikhawatirkan kan tidak terbentuknya kolaborasi. Tapi alhamdulillah dengan visi yang lebih baik dibentuklah suatu pelatihan, digampurlah beberapa anggota ini. Kita pun juga berkenalan dengan anggota-anggota baru di mana itu berhasil menghasilkan fresh idea lah dan akhirnya ya kita semua hadir di sini seperti itu. Artinya memang dari peserta training ya, dilebur, digabungkan menjadi satu grup dan itu berasal dari ragam entitas masing-masing. Betul. Dan akhirnya berkolaborasi di sini. Memang programnya itu sendiri dari IFG ya. Itu namanya Involve. IFG Innovation Lead to Evolve. Dari situ memang pesertanya terdiri dari BPU dan anak-anak perusahaannya. Lalu kita dipertemukan di sana, diacak juga di sana, ya. Terus ya udah ketemu di sana. Alhamdulillah untuk Pandawa ini yang paling sehati kayaknya ya. Jadi paling kompak, paling apa ya. Kita merasakan seperti itu lah. Kolaborasinya enak. By the way, Pandawa inovasi apa yang teman-teman buat? Ya, jadi untuk Pandawa itu sendiri kita sebelum terbentuk inovasi itu ya Mas, kita ada sesi di mana kita kumpulkan dulu berbagai macam ide dari kita masing-masing gitu. Nah, jadi kita kumpulkan ide kita masing-masing, terus kita berdiskusi apa yang akan kita ambil nih untuk menjadi inovasi kita di program ini. Jadi inovasi kita itu berupa IFG Asset Management kalau kita sebut. IFG Asset Management, Jadi itu semacam bagaimana cara kita memanajemen aset, bukan hanya untuk satu perusahaan. Jadi kita kan ada dalam lingkup holding ya Mas, antara anak perusahaan tadi ada Jamkrindo, Jasara Harja, Jasindo dan lain sebagainya. Nah, jadi kita ingin membuat suatu portal yang dapat mengakomodir bagaimana cara kita memanajemen aset untuk seluruh anak perusahaan. Portal memanajemen aset di seluruh anak perusahaan, begitu ya? Fokusnya tanah dan bangunan ya? Dan fokusnya untuk yang pertama kan kalau kita berinovasi kita harus pikirkan dulu MVP-nya lah Mas, apa yang harus kita capai yang pertama kali yang harus kita capai. Jadi kita concern pertama itu di aset tanah dan bangunan seperti itu. Itu sih. Sebelum tercetus ide IFGE Asset Management, tentu kan pastinya ada keresahan-keresahan di awal ya. Yang mengakibatkan atau menjadi latar belakang pemicu teman-teman akhirnya kenapa teman-teman mengambil ide inovasi tersebut. Mungkin boleh ceritakan salah satu di antaranya gitu ya. Keresahan apa yang waktu itu muncul dan pada akhirnya menjadikan hal tersebut menjadi ide inovasi teman-teman mengenai aset manajemen tadi. Jadi kurang lebihnya karena kita tahu bahwa memang EFG Group sendiri itu beranggotakan perusahaan-perusahaan besar dan memang itu secara aset kita tahu itu memang dalam jumlah yang banyak. Kita ketahui juga ada perusahaan Jasindo, Jamkrindo, Askrindo, EFG Left dan lain sebagainya itu memiliki aset dan semuanya hampir tersebar di Indonesia seperti itu. Dan kita tahu untuk memaintain itu kita butuh proses pencatatan yang memang lumayan kompleks. Jadi nanti biar secara pemanfaatan kita tahu status bangunannya itu kosong apa enggak, itu biar tersentralisasi seperti itu. Nah, tujuannya apa sih? Biar secara aset dan tanah dan bangunan itu bisa dimanfaatkan secara penuh oleh EFG sehingga nanti akan mendapatkan benefit berupa keuntungan atau mungkin secara nilai itu nanti juga bisa disewakan atau mungkin nanti bisa sebagai kantor-kantor baru untuk cabang-cabang kita baru seperti itu. Artinya teman-teman ini menginventarisir aset-aset yang dimiliki oleh IFG Group.
Ya. di masing-masing anggota holdingnya gitu ya. Salah satunya sih itu. Satunya Salah satu tools yang kita ajukan yang kita bikin seperti itu. Cuman lebih kepada menitik beratkan bagaimana dari hasil analisis dan dokumen-dokumen yang kita dapatkan kan untuk seluruh aset tanah dan bangunan di AFG itu datanya itu sekitar 85% itu okupansinya. Jadi ada gap sekitar 15% yang belum termanfaatkan. Nah, kita itu pengen nge-rise itu. Sehingga ketika nanti akan termanfaatkan kan pastinya akan memberikan benefit ya untuk AFG dari sisi okupansi. Dan juga kita ingin nge-rise terkait dengan pemanfaatan satu wilayah itu sinergi antara holding sama anggota holding. Misal di Jasara Harja punya gedung di sini gitu kan. Terus di dalam satu kota juga ternyata ada Jasindo, terus ternyata ada Jamkrindo juga. Nah, daripada kita mengeluarkan biaya untuk sewa masing-masing, ya, dijadikan satu aja kantor yang terintegrasi, misalkan kantor cabang atau kantor-kantor representasi di setiap cabang. Itu mungkin salah satu hal yang ingin kita wujudkan ya dengan adanya tools ini. Gitu. Berarti ada sisi kolaborasinya juga, Betul. efisiensinya juga ada gitu ya. Betul. Kalau boleh tahu nih, lebih deep lagi, keresahan ini muncul pertama kali ketika teman-teman melihat apa, atau dalam konteks apa teman-teman merasa, oh kayaknya ini isu yang menarik untuk kita angkat nih, dari sekian banyak masalah ataupun keresahan yang muncul ya tentunya. Betul. Jadi itulah Pak yang proses terjadi selama training ya. Dalam training ini kan kita diperkenalkan dengan suatu metode Scrum, di mana itu kan metode Scrum itu salah satunya ada bagiannya itu brainstorming ya. Jadi dari masing-masing kita juga menceritakan sharing knowledge tentang apa sih kondisi perusahaan masing-masing seperti apa. Dan holding AFG ini kan umurnya masih berapa tahun ya? Masih muda ya hitungannya seperti 3 itu. tahunan. Jadi ketika tadi Mas Arista bilang inventaris, aset manajemen itu lebih dari itu. Sangat lebih. Dalam artian ketika hanya inventaris tidak mungkin suatu namanya aplikasi aset manajemen itu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Maximo, IBM dan lain-lain yang khusus memiliki aplikasi aset manajemen. Itu lebih. Jadi lebih kepada untuk perusahaan mengetahui apa aja sih yang ada perusahaan lebih mengenal perusahaan, lebih mengenal isinya sendiri, karyawannya dan lain-lain. Cuma konteksnya adalah aset. Karena aset itu nilai, suatu nilai yang berarti apa? Uang. Apakah uang itu bisa dipakai? Kalau misalnya kita mikir hanya investasi, aset ini kan suatu investasi yang sangat besar, lebih dari cuma bunga bank kan, seperti itu. Jadi disitulah salah satunya keresahan. Kemudian tadi sudah disampaikan sama Mas Ridwan kan, ada 15% yang belum teroptimalkan. Dan 15%-nya dari angka berapa itu Pak Ridwan itu ya? Kan sangat besar itu ya. Iya. Di atas 1T, berarti misalnya kita bisa tambah saja optimalkan dari 10% kita turunkan menjadi dari 15% belum terpakai menjadi 10%. 5% itu kan angka yang sangat besar. Disitulah keresahan kami, bagaimana kita bisa menurunkan ini, bagaimana mendapat 5% ini. Dan kita pikir bahwa akan sangat sulit apabila kita tidak punya sesuatu metode pengumpulan data untuk menggrab potensi bisnis dari angka 5% tersebut. Nah, tujuan akhirnya dari IFG Asset Management nanti apa? Apakah karyawan akhirnya bisa, misalkan nih ada gedung kosong gitu ya di daerah Kemayoran contoh, kita bisa booking untuk meeting room-nya kah, menggunakannya kah, atau seperti apa tujuan akhirnya? Sebenarnya gini. Bagi karyawan dan manajemen ya tentunya. Ya, sebenarnya tools yang kita yang kita ajukan ini, yang kita bikin ini tuh lebih kepada memberikan data terkait dengan kondisi real aset saat ini dan potensi pemanfaatannya. Ada juga, Ya, ada juga lesson learn itu betul. ya. Karena memang di database yang kita susun itu ada field ini tuh aset ini cocok untuk apa dan sebagainya. Jadi ada analisisnya lah di setiap metadata aset yang kita coba bangun. Nah, dan memang nanti akhirnya itu akan menjadi bahan untuk decision making para manajemen dengan
adanya potensi ini, nanti mau seperti apa kan? Nah kan otomatis itu adalah keputusan dari pengambil putusan ya. Dalam hal ini adalah direksi IFG atau misalnya direksi anak-anak perusahaan. Nah lebih ke sana sih, lebih ke arah sana. Kita menyediakan data, menyediakan platform, dan menyediakan berbagai macam metadata beserta data dan informasi itu untuk kita ajukan kepada direksi dan memberikan rekomendasi terkait dengan pemanfaatan dan peringkatan okupansi aset yang kita miliki. Oke, artinya memberikan rekomendasi terhadap analisa yang sudah teman-teman lakukan sehingga memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan pengelolaan aset itu sendiri. Luar biasa, keren. Nah, tentu kan dalam prosesnya saya rasa ini kan dari 5 anggota tersebar dari berbagai macam entitas menjadi satu karena sebuah kegiatan aktivitas training dilebur menjadi satu untuk berkolaborasi. Dan pasti dalam perjalanannya muncullah sebuah diskusi-diskusi panjang. Brainstorming tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Fandi tadi gitu kan. Akhirnya muncullah ide dan kita garap bersama mengenai IFG Asset Management ini. Nah, dalam proses perjalanannya itu diskusi-diskusi apa yang muncul, yang menarik? Perdebatan apa aja yang muncul dan bagaimana waktu itu teman-teman mengatasinya gitu kan selama pembuatan ini? Saya yakin anak-anak muda ini kan punya egoisme tersendiri ya, terkait ide, terkait juga inovasi yang dilakukan, atau mungkin ada yang pengen didengar sekali, ada yang mengalah dan sebagainya. Bagaimana mekanisme yang terjadi di dalam kelompok ini? Jadi memang kita latar belakangnya juga memang berbeda dari masing-masing entitas. Kita juga membawa mungkin tujuan atau membawa inovasi yang mungkin berbeda-beda. Mungkin perbedaan pendapat yang ada atau mungkin tidak sesuai dengan keinginan pasti ada sih. Mungkin yang pertama memang dulu yang kita lakukan adalah masing-masing teman-teman ini mengeluarkan idenya. Kita mau bikin apa sih, inovasi apa sih untuk IFG, dan kalau bisa memang dipakai di semua unper seperti itu. Masing-masing mengeluarkan idenya. Terus dari ide kita suruh menjelaskan manfaatnya apa, di masing-masing entitas apakah sudah ada atau belum, itu dijelaskan. Nanti masing-masing tim saling bertanya. Nah, sampai di titik tertentu ketika semua tim sudah menjelaskan, akhirnya kita milih nih di antara ide teman-teman ini mana sih yang paling bagus. Nah, itu nanti yang akan dipilih. Nah, akhirnya setelah kita melalui itu, akhirnya kita pilih untuk manajemen aset seperti itu. Karena alasan yang mungkin tadi sudah dijelaskan di sebelumnya sih seperti itu. Oke. Jadi semua orang memberikan pendapat, semua orang memberikan ide, masukan, dan proses diskusi itu berjalan secara natural gitu ya. Atas dasar demokrasi. Gitu ya. Musyawarah mufakat gitu ya. Nah, itu terkait dalam hal proses pengumpulan idenya gitu kan. Dalam proses inovasinya sendiri boleh diceritakan dari awal seperti apa hingga akhirnya muncullah sebuah proses-proses yang mungkin kita sebut dengan ideation, kemudian juga membuat prototipenya dan sebagainya. Siapa yang mau menjelaskan ini? Oke. Jadi dari program Involve ini kita itu awalnya kita kan dari berbagai macam entitas ya Mas, dari berbagai macam anak perusahaan. Nah, ada program dari IFG dan kita dikumpulkan. Ini awalnya kita ada tes dulu nih Mas. Ya, sedikit throwback ya. Dulu ada tes, kemudian kita disaring dan kita diberikan setelah ada pengumuman tesnya, kita dikumpulkan dalam satu forum dan di sana kita jelaskan bahwa nanti akan kita harus membuat sebuah inovasi yang dapat diimplementasikan dan kita akan dilebur dalam satu tim. Dan dalam satu tim itu di situ tuh kita terbentuk satu tim itu Mas. Dan dari situ kita disebar lagi untuk ikut ke masing-masing bootcamp. Jadi ada berapa ya? 5 bootcamp ya? 4 kelas. 4 kelas. Jadi ada 4 kelas Mas, kita disebar. Ada UI UX designer dan project management, ada business analyst, ada juga data science dan juga ada full stack developer. Nah, jadi dari 4 itu kita disebar ke masing-masing, istilahnya roles lah. Roles yang nanti akan dilebur dalam satu tim tadi. Nah, dari situ setelah kita mendapatkan bootcamp, kita dikumpulkan lagi tuh setelah ikut bootcamp dari masing-masing tim. Itu kan udah dibekalin lah ya? Ya, dibekalin lah masing-masing orang untuk satu roles. Kebetulan di sini kita roles-nya beda-beda nih Mas. Nah, jadi dari sana kita dikumpulkan lagi dan baru tadi terjadi proses diskusi, brainstorming dan
memilihlah inovasi yang akan kita buat. Nah dari situ setelah kita memilih inovasi yang akan kita buat, kita memakai konsep yang namanya design thinking, Mas. Jadi di design thinking itu kita harus menjabarkan dulu inovasi kita itu, permasalahan sesungguhnya itu apa. Jadi kita istilahnya empathize lah, kita jabarkan poin-poin penting dari inovasi kita itu, permasalahannya apa. Nah dari sana barulah kita konfirmasi atau validasi apakah permasalahan ini bisa kita jawab dari inovasi yang kita canangkan tadi. Melalui kita interview, kebetulan kemarin ya kita sempat interview ke Pak Wiki ya Mas ya, yang pernah terjun langsung di dunia aset ya, aset. Nah dari sana ketika kita sudah valid nih inovasi kita, lalu kita membuat istilahnya namanya PRD atau Business Relation Document. Business Requirement Document. Sorry, sebelum ke sana, yang melakukan proses empati semuanya? Semua. Atau maksudnya masing-masing atau dalam satu konteks, satu tema tersebut? Karena kita sudah form temanya ya, jadi kita langsung dalam mempertajam. konteks yang sama dan yang mempertajam dengan melakukan empati kepada customernya. Kita memvalidasi masalahnya. Lanjut. Oke, dari BRD tadi kita kan sudah membuat tuh bagaimana rancangan kita untuk membuat inovasi ini, bagaimana nanti outputnya seperti apa, dan kebetulan output kita itu berupa website. Nah dari situ setelah BRD-nya selesai, itu kita membuat prototype. Nah dari prototype itu kemudian paralel dibuat juga desain database, dilakukan oleh Mas Teguh. Dan di sana setelah ada prototype dan juga database, kita mulai mendevelop untuk websitenya tadi melalui proses programming lah, istilahnya gitu Mas. Setelah programnya selesai, sudah berbentuk website, itu kemudian kita testing secara bersama-sama ya, anggota tim kita, dan kita juga sempat menanyakan kepada user secara langsung apakah website ini sudah sesuai dengan apa yang kita canangkan di awal atau belum gitu sih Mas. Oke. Jadi frameworknya menggunakan design thinking tadi ya. Mulai dari tahapan empati, memvalidasi permasalahan-permasalahan yang ada dengan customer, akhirnya buat ideation, buat idenya, dan diterjemahkanlah menjadi prototype. Sempat di testing? Sempat di awal, di akhir ya, di akhir. Produk akhirnya website berarti? Aplikasi lebih. Di mobile? Web. Oh di web, di aplikasi di web. Oke, sempat di testing kepada customer. Apa respon customer pada saat itu? Oke sih, paling tidak memang karena memang keterbatasan waktu dan keterbatasan sumber daya ya, kita idenya ada. Bahkan kalau misalkan tadi ditanya masalah proses diskusinya seperti apa, awalnya memang kita itu ya malumlah ya, pengen yang perfect gitu kan, pengen yang cakupannya luas dan sebagainya. Tapi pada saat bootcamp ini kita diingatkan kembali tuh oleh para mentornya, bahwasanya kalau misalnya karena waktunya kita terbatas kayak gitu kan, lu coba bikin yang lebih spesifik, yang lebih fokus terhadap penyelesaian satu isu dulu nih, gitu kan. Nanti ada kalau misalkan di BRD-nya seperti apa, nanti bisa dikembangkan kemudian. Nah akhirnya pada saat itu ya kita kembangkan prototype yang lebih spesifik itu sendiri, dan udah kita tunjukkan ke user. Ya responnya memang positif ya, responnya positif. Kebetulan kemarin sama Pak Rizal juga pada saat pertemuan terakhir, dan di situ memang udah kelihatan ya dari sisi chart terkait dengan aset. Maksudnya presentasi ke Pak Rizal di SDM? Iya. Oke, terkait inovasinya? Terkait prototype ini gitu kan. Dan alhamdulillah beliau menyambut baik gitu dengan adanya inovasi ini. Untuk itulah teman-teman diundang ke sini, disuruh menceritakan proses inovasinya. Oke, tadi kan panjang ya ceritanya, tahapan-tahapan yang dilalui gitu ya, dan saya yakin pasti selalu ada perbedaan pendapat, khususnya ketika tahapan sudah mulai membuat apps itu sendiri gitu ya. Sempat terjadi perbedaan pendapat, sempat merasa ingin mundur gitu kan, sempat merasa mungkin wah kita udah jalan jauh tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi. Dan pada saat itu ketika di dalam fase itu, siapa yang dari keempat ini gitu ya
yang akhirnya terus memotivasi dan apa yang dilakukan waktu itu? Ya, terkait itu memang ya ketika beberapa ini kan proyeknya sudah cukup lama ya. Kita memulai ini kita hampir 1 tahun mungkin ya, lebih tepatnya ya, karena kan tadi seperti sebelumnya sampaikan sama Pak Farid itu kita ada ujian dulu. Ujiannya itu dari bulan Desember 2022 ya. Tahun lalu. Kemudian sudah ada training dan kemudian training yang dimulai dari bulan Januari memang prosesnya cukup panjang. Dan di luar trainingnya tentunya kita semua masing-masing kan punya aktivitas sendiri kan Pak. Sepertinya memang pasti ada naik turunnya. Tapi alhamdulillahnya dari masing-masing anggota ya, karena ini mungkin diawali dengan suatu tes ya, berarti insya Allah teman-teman peserta training itu ikut training ya dengan kesadaran, dengan keinginan ada berusaha mempelajari sesuatu lah, membawa oleh-oleh lah dari sini, apakah suatu ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi ya masing-masing punya lah. Ya mana? Kalau bicara tentang ini apa tadi itu perbedaan pendapat ya itu sangat makanya kan kita ada brainstorming lah di situ. Tapi justru itu seninya bisa berbeda pendapat. Kembali kan bicara inovasi kan. Inovasi itu udah kayak mimpi kan, besar, meledak-meledak. Semangat gitu ya. Semua. Semua ingin menunjukkan hajinya pengen gitu ya. ini kan. Cuma di luar lain-lain kembali lagi kadang-kadang ada yang inovasinya tepat, ada yang tidak. Kalaupun ada beberapa yang tepat, tapi belum tentu inovasi sebelum sesuatu yang belum bisa di-realize. Karena memang pertama kan bisnisnya ini sangat variasi kan, seperti itu. Jadi kemarin kita diskusi gimana pertama jadi kan misalnya bicara bisnis itu kan sebenarnya profit itu kan batas atas penjualan sama efisiensi kan. Awalnya tentu kita semangat bagaimana meningkatkan penjualan, masing-masing pengen berjualan lah. Cuma kan permasalahannya ternyata di grup Pandawa ini bukanlah frontliner kita saat ini kan. Seperti itu. Oke, akhirnya dengan segala macam ternyata produknya sangat variatif. Misalnya dari asuransi Jasindo kan dari tempat saya tuh asuransi umum, sedangkan dari Pak Farid dari EFG itu lebih kepada holding, kemudian dari Pak Farid itu kan lebih ke arah penjaminan. Bang Rifan kan dari holding. Kemudian dari Bang Farid itu lebih ke arah penjaminan. Itu barangnya sangat berbeda-beda seperti itu. Oke lah, kita cari titik temu bagaimana apa persamaan di antara kita dari holding yang bisa kita improve. Nah, seperti itu akhirnya lahirlah sebagai suatu aset manajemen. Jadi dari perbedaan itu justru dicari persamaan hal positif atau persamaannya sehingga bisa berkolaborasi. Betul. Luar biasa. Terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Kita mungkin akan mengerucut gitu ya. Kalau tadi kan dari inovasinya, dari produk yang teman-teman buat dan akhirnya Pandawa Group cukup dikenal di AFG gitu ya dengan inovasi yang manajemennya. Kalau nggak terkenal nggak diundang. Ini karena namanya itu terdengar gitu, apa nih Pandawa nih? Inovasi apa yang mereka lakukan? Coba diajak ngobrol dulu di AFG Talk gitu kan. Makanya kita undang gitu kan. Mungkin teman-teman sebelum melahirkan tadi sempat disampaikan bahwa teman-teman berasal dari berbagai macam entitas gitu ya. Dan belum mengkultuskan dirinya sebagai grup. Dan itu ternyata grup itu terjadi ketika teman-teman sudah ikut pembekalan-pembekalan. Mungkin boleh teman-teman ceritakan, yang teman-teman ikut itu program apa? Tadi katanya Involve. Involve itu kan adalah innovation atau IFG Innovation to Evolve gitu ya. Boleh ceritakan, itu program apa? Dan apa manfaat yang teman-teman dapatkan ketika mengikuti program tersebut? Ya, sebenarnya jawabannya tadi udah disampaikan oleh Mas Farid ya. Cuman kalau misalkan saya ngulang sedikit, memang program ini tuh diharapkan melahirkan inovasi-inovasi dari insan IFG, baik holding maupun anak perusahaan ya, terkait dengan permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang ada di perusahaan kita gitu kan. Nah, selain itu menumbuhkan kolaborasi di antara setiap insan IFG dari berbagai macam entitas. Makanya Involve itu hadir untuk memantik inovasi-inovasi yang ada di tataran bawah lah seperti itu, untuk memicu memantik
hadirnya suatu solusi ya terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Nah, dari situ tadi udah dijelaskan ada tesnya, terus dari ada tesnya juga kita awalnya nggak pada kenal dan sebagainya, terus ada pengumuman lah siapa aja yang lulus dari tes tersebut, lalu kita dikumpulkan dalam satu tempat, terus ya kita diberikan pengantar dan sebagainya, hal-hal yang sifatnya umum saja. Lalu kita dibagi menjadi tim, dari pembagiannya juga dari tim budaya ya, tim PBP, divisi pembelajaran dan budaya perusahaan, itu ngebagi kita. Lalu kita ditawarkan beberapa program bootcamp, program kelas gitu. Ada full stack untuk programmer, terus ada business analysis, ada database Data science, terus ada UI UX, satu lagi UI UX dan project management. oh ya, UI UX dan project management. Nah, kebetulan kalau saya sama Mas Farid itu UI UX dan project management, kalau Mas Teguh itu data science, Mas Fani itu ikutnya business analyst, dan Mas Dodi itu full stack. Nah, selama berbulan-bulan itu kita diajarin tuh bagaimana sih, kalau saya karena UI UX ya sama Mas Farid itu gimana sih caranya kita membuat semacam desain dari prototype itu seperti apa, toolsnya apa yang digunakan, metodenya apa, ada metode Scrum, ada metode SDLC dan sebagainya terkait dengan pengembangan suatu sistem gitu kan. Full stack itu ya belajar ngodingnya, terus business analyst seperti apa, dan data science itu nanti seperti apa, itu diajarkan di masing-masing kelasnya itu. Satu minggu itu waktu itu 2 kali kita. Cukup padat juga ya? Cukup padat, dan itu challenge-nya di tengah kesibukannya masing-masing ya. Kita harus menyempatkan waktu online. Kita harus dan masing-masing kelas itu ada mentornya. Challenge-nya ya kita harus benar-benar bisa membagi waktu lah ya di tengah kesibukan masing-masing, dan memang relatif jamnya itu mepet-mepet sore gitu kan. Mepet-mepet sore sampai dengan maghrib gitu. 2 jam setiap pertemuan. Yang kita ikuti setiap 1 minggu dua kali gitu. Nah, dari situ setelah kita belajar bareng, dikumpulin lagi nih, gitu kan, dikumpulin lagi, terus dipertajam lagi idenya benar apa enggaknya. Nah, dari situ baru kita melakukan proyek ini secara benar-benar, dibagi-bagi nih. Lu bagian ini ya, gue bagian ini, berdasarkan apa yang kita dapatkan di bootcamp tersebut. Toolsnya juga kita menggunakan yang kita dapatkan di bootcamp tersebut. Terus dari situ kita bikin kita bikin desainnya, kita bikin analisnya, BR dan sebagainya. Itu kayak benar-benar kita melakukan project bareng lah. Project bareng sampai akhirnya prototype itu terbentuk. Infop adalah programnya. Gitu Infop programnya. Keterlibatan program tersebut terhadap inovasi teman-teman seperti apa? Wah, kalau menurut kita sih Mas, sangat andil besar ya Mas, karena seperti yang kita bilang tadi, Infop itu sebagai wadah kita nih, dari masing-masing entitas, dan kita disatukan. Ya menurut kita itu sebuah wadah yang bisa menyatukan kita gitu. Dari awal yang nggak kenal jadi kenal, dan alhamdulillahnya menjadikan suatu inovasi yang bisa dibilang bisa dimanfaatkan nantinya kita. Dan Infop juga tadi kan sebelum kita membuat prototipe dan lain sebagainya, kita dibekalkan dulu ya Mas. Nah, itu juga menjadi suatu yang sangat berpengaruh kepada kita untuk menjalankan inovasi kita. Karena dari bekal itu kita jadi tahu tuh gimana cara kita membuat prototipe, gimana cara kita memanajemen sebuah project, gimana cara kita memanfaatkan data secara benar, dan bagaimana cara kita ya tentang bisnis analis dan full stack tadi gitu sih Mas. Jadi cukup berperan ya, sangat besar malah ya. Karena banyak sekali aktivitas. Nggak ada Infop, nggak ada ini gitu. Nggak ada Infop, nggak ada Pandawa. Nggak ada Pandawa, nggak ada AFG Asset Management. Nggak ada AFG Asset Management, nggak ada podcast ini. Podcast itu tetap ada mungkin gitu ya. Panjang banget. Oke teman-teman, tadi Infop sangat berjasa dalam hal pembelajaran, mentoring dan sebagainya. Saya mungkin boleh diceritakan juga nih, masing-masing pasti kan mendapatkan perspektif yang berbeda-beda. Tadi ada yang terlibat dalam kelas UI UX, ada yang full stack dan segala macamnya, sehingga akhirnya
seluruh kompetensi atau keilmuan itu dijadikanlah sebuah proses kolaborasi. Nah, masing-masing boleh ceritain apa yang teman-teman dapatkan, khususnya ilmu-ilmu baru yang mungkin barangkali sebelumnya belum dipelajari gitu kan. Ikut Involve, akhirnya, wah saya dapat ilmu baru nih yang bisa saya terapkan gitu kan. Dari siapa dulu? Bang Fandi mungkin ya? Kalau dari saya yang saya pelajari itu dari Involve ini adalah perkenalan suatu metode. Kadang-kadang kan kita memang sudah melakukan tapi kita nggak tahu metodenya apa. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu dengan tidak terarah ya. Suatu inovasi kan kadang kita terpikirkan inovasi itu setiap saat kita berpikir inovasi ada terus kan. Kepikiran ini, kepikiran itu. Cuma apakah ada wadahnya, apakah ada arahnya seperti dari Involve inilah diajarkan bagaimana mengarahkan suatu ide-ide yang dimiliki oleh masing-masing peserta. Salah satunya metodenya lagi itu kan dengan ideation, pembuatan ide, kemudian dengan ada diperkenalkan dengan Scrum, yaitu yang software life cycle-nya dipendekkan, dikecilkan, sehingga berhasil dengan rentang yang dipendek itu menghasilkan output yang lebih terukur, seperti itu. Itu pun dari kelas bersama kita. Ternyata setelah itu kan ada lagi yang dipertajam, yang tadi sudah sampaikan, di mana saya kelas bisnis analis, Pak Ridwan UI UX sama seperti Pak Farid, kemudian Pak Teguh dengan kelas data science. Kalau di kelas saya itu bisnis analis lebih diajarkan bagaimana membuat suatu analisa. Di dalam kelas itu juga ada simulasi case-case seperti apa yang bisa kita apply. Seperti itu. Walaupun memang saya profesinya sebagai bisnis analis juga, ada beberapa ini sudah pernah saya lakukan, tapi ada beberapa yang belum pernah dilakukan dengan beberapa metode seperti empathy itu bagaimana untuk lebih mengenal know your customer seperti itu. Yang biasanya kita know your customer kan biasa hanya untuk marketing, ternyata nggak juga. Know your customer itu di semua sisi bisa, di semua bagian, karena siapapun siapapun pelanggan kita bekerja itu ya customer kita. Ketika anak perusahaan dengan holding, ya berarti holding itulah customer, kemudian ternyata holding memenuhi kebutuhan dari anak usaha, berarti anak usahanya customer. Seperti itu bagaimana bisa mengget empathy, mencari suatu kebutuhannya yang kemudian hasil outputnya apa sebagai suatu BRD. Diajarkan di situ. Oke, artinya kita sebelumnya punya banyak ide gitu ya, punya banyak perspektif yang liar tadi. Ketika masuk di Involve, banyak sekali ilmu baru yang mengajarkan kita menyederhanakan ide tersebut, mungkin lebih tepat gitu ya. Suatu ide itu tidak hanya jadi bola liar. Dan dampaknya bisa dieksekusi. Betul. Seperti itu. Thank you Bang Fandi. Kalau Bang Ridwan apa? Ya, kalau saya menambahkan ya, di UI UX itu memang sangat belajar banyak hal, apalagi yang latar belakang saya itu bukan IT, itu merupakan suatu ilmu baru ya. Bagaimana caranya kita menentukan customer kita seperti apa, istilahnya personal, apa tuh? User persona. User persona, ya user persona itu seperti apa? Kita harus lebih mengenal dulu nih sebelum membuat suatu produk. Kita harus tahu kebutuhannya itu seperti apa, user persona yang diinginkan seperti apa, sehingga kita bisa membuat suatu produk yang sesuai dengan kebutuhannya customer. Lalu di sana juga saya mengetahui banyak tools yang dimanfaatkan untuk membuat desain user interface dan user experience ya. Dan hal ini yang memang belum saya dapatkan sebelumnya gitu, sehingga kebetulan hobi saya itu desain, tapi saya belum begitu mendalami terkait dengan desain UI UX itu. Jadi melalui Involve ini saya banyak belajar banyak terkait bagaimana sih caranya kita membuat user interface dan user experience yang sebetulnya tepat guna untuk para customer kita nantinya. Dan di sini juga betul-betul digali terkait dengan kebutuhan user ya, kebutuhan user, sehingga apa yang kita buat itu benar-benar customer oriented. Oke, customer centricity lah ya. Betul. Fokus kepada customer. Siap, terima kasih Bang Ridwan. Selanjutnya Bang Fahmi ya. Bang Farid.
Oke, terima kasih Mas. Kalau saya sendiri kan latar belakang saya itu sebagai software engineer ya Mas. Di Software perusahaan. engineer. Kalau Bang Ridwan tadi justru bukan IT. Iya, bukan IT. Jadi tertarik untuk memperdalam lebih jauh Iya. gitu. Kalau ini memang IT. Memang software IT, engineer. tapi fokus saya itu programmer Mas, atau kita ya istilahnya yang memprogram suatu sistem gitu lah ya. Nah, di sana kan saya belum pernah belajar yang namanya UI UX. Tadi kan saya masuk kelas yang sama dengan Mas Fani ya, dan juga bagaimana cara memanajemen suatu project, yaitu sebagai PM-nya seperti itu, dan juga tentang design thinking tadi. Nah, saya rasa dari 3 hal tersebut itulah yang dapat saya pelajarkan dari Involve ini, dan dari ketiganya juga menurut saya ini sangat bermanfaat ya untuk pengembangan diri saya ke depannya di pekerjaan maupun di luar. Dan juga yang paling penting yang saya pelajari itu bagaimana suatu inovasi itu tidak hanya sebagai inovasi belaka, tapi bisa diimplementasikan dan dipakai oleh semua orang dan dirasakan oleh semua orang sebagai customernya, seperti yang dibilang Mas Fani, Mas Ridwan tadi. Jadi bagaimana cara kita menemukan inovasi. Jadi inovasi itu bukan berasal dari ide awalnya, tapi dari permasalahan. Dan juga permasalahan itu harus kita validasi juga ke user, apakah benar dirasakan atau cuma kita merasa-rasa saja gitu kan. Atau perspektif kita ya, Iya, atau kita perspektif. merasa bahwa itu masalah. Iya. Padahal customer tidak merasa itu masalah gitu. Nah, karena justru itulah hal yang penting yang harus ada di sebuah inovasi. Jadi karena tadi kebutuhan dari user dan kita ada inovasi tersebut, dan kemudian itu bisa diimplementasikan karena memang benar dirasakan oleh user tersebut dan mereka menemukan solusinya seperti apa dari kita, seperti itu Mas. Oke, berarti gini ya. Sebetulnya kalau kita bicara inovasi yang paling tepat sasaran itu adalah based on needs customer. Iya. Nggak bisa kita ujuk-ujuk punya ide apa lalu kita lakukan gitu ya. Dan dari tadi kan menyampaikan, tahu customernya, ngerti customernya. Artinya jangan-jangan proporsional pembelajaran terbesar adalah memahami customer di kelas itu. Iya. Iya. Karena memang hal ketika kita menyuarakan ide, mentor itu selalu mengingatkan gitu kan, empathy gitu. Artinya kan kalau misalnya seperti itu ya kita dibalikan lagi kepada kebutuhan si customer itu seperti apa. Oke, thank you jawabannya. Terakhir, Bang Teguh. Kebetulan saya dari data science kelasnya. Kalau di sana memang kebanyakan belajarnya terkait dengan data. Backgroundnya bukan engineer juga? Kebetulan backgroundnya di IT, ya. dan programmer juga sih seperti itu. Nah mungkin hal baru yang saya dapatkan atau ilmu baru itu memang terkait data. Bagaimana kita melakukan pengolahan data dengan metode-metode yang ada saat ini, terus bagaimana masing-masing data, tipe-tipe data seperti apa, terus bagaimana kita memvisualisasikan data biar data itu bisa berupa informasi, bisa kita sampaikan ke pihak manajemen atau mungkin ke atasan atau mungkin ke publik khususnya, itu suatu data itu biar bisa dilihat, dibaca dan diambil informasinya seperti itu. Dan harapannya dengan data science seperti itu, data aset yang kita miliki, kita bisa memberikan informasi kepada manajemen, kepada IFG dan semua unpernya bahwa ini ada aset kita segini loh, nilainya segini loh, ada potensi yang belum kita manfaatkan segini loh. Jadi nanti itu yang akan jadi cikal bakal manajemen untuk mengambil keputusan seperti itu. Oke, nice. Pertanyaan iseng. Ini kan teman-teman dari tadi memuji info, memuji pembelajaran yang didapatkan, dan juga memuji masing-masing sendirilah ya terkait kompetensi yang didapat. Kesulitannya apa dalam mengikuti program ini? Pasti pernah dong merasa, banyak banget sih ininya, pertemuannya, mentornya galak amat dan lain sebagainya. Apa kesulitan yang teman-teman alami? Tadi udah Yang paling berasa gitu. Yang paling berasa ya. Waktu ya. Waktu ya. Yang udah rekan-rekan sering sampaikan sebelumnya. Tambahkan kita cerita sudah setahun ya program ini berjalan kan. Berjalan walaupun awalnya dimulai dengan kelas offline ya, pembicaraan kelas offline, dan ternyata diaturnya juga di luar jam kerja yang dimana biasanya kan kita pakai. Pernah di luar jam kerja juga? Kebetulan yang kelas kita pertama itu bootcamp-nya itu belum. Yang terakhir ada yang Kelas malam. Kelas malam, kelas malam jam kerjanya itu. Waktu bulan puasa itu. Waktu bulan puasa juga salah satunya. Iya, malam-malam tuh habis tarawehan. Seperti itu. Jadi ya memang lebih ke arah di waktu ya kita jadinya memang beratnya situ. Kalau untuk yang lain
masih di waktu ya. Waktu ya, artinya kesulitan terbesarnya waktu. Hal Iya. lain no problem. Nggak terlalu masalah. Nggak terlalu masalah. Oke. Memang IFG Group ini semuanya sibuk. Banyak sekali aktivitasnya ya, pekerjaannya dan lain sebagainya. Ya, kalau cuma masalah materi kan memang kita dituntutnya buat belajar kan, yang masalah topik-topiknya baru ya coba serap aja dulu seperti apa sih ini. Kalau momen berkesannya apa? Kalau saya sih ketemu teman-teman ini Mas. Woi, bertemu Pandawa Group berkesan gitu ya. Oke. Berkesan dan kita dapat hadiah ya. Oh, dapat hadiah. Sebagai grup nggak tahu namanya grup favorit kah atau grup terkompak kah gitu kan. Dapat hadiah ya. Dapat hadiah Oke. Imani. Dapat hadiah, apalagi momen berkesannya? Jadi pernah kan salah satu pelatihan offline kita kan, salah satu pernah ada pelatihan, di situ ada 2 hari. Di sana dibikin Bogor ya? di Bogor, betul, dibikin suatu metode scoring penilaian dari rekan-rekan. Jadi sesama, jadi kita menilai tim lain dan tim lain menilai, saling menilai. Kita Saling tidak cross. boleh menilai tim sendiri lah, Iya. intinya seperti itu. Dan alhamdulillahnya saat itu tim kita mendapatkan nilai terbaik, walaupun bukan karena kita yang terbaik, mungkin karena kebetulan aja kita menyajikannya tepat kali ya, karena ternyata tim-tim lain itu pun juga menyajikan suatu yang inovasi yang nggak kalah bagusnya juga sama kita sebenarnya saat itu. Tapi alhamdulillah saat itu kita menang, jadi suatu merasa dihargai ya oleh rekan-rekan. Ternyata dari suatu inovasi yang banyak itu ternyata di luar kita pun menghargai inovasi kita ya, menganggap wah inovasi kita memang cocok, bagus, dan insya Allah bisa memberikan kontribusi ya untuk perusahaan seperti itu. Oke. Nambahin sedikit, mungkin selain itu juga kita ada waktu untuk presentasi ya, presentase terkait proyek kita ke manajemen. Kebetulan dulu itu panelisnya ada direktur IFG Lab. Seperti itu kita presentasi, masing-masing manajemen memberikan masukan, kurangnya apa, yang perlu digali apa. Jadi di situ kita tahu, oh ternyata proyek yang sudah kita susun ini masih ada kurangnya, ya, tolong dipertajam di sini, tolong dianalisa lagi di sini. Nah itu sebagai gambaran kita untuk introspeksi juga, bahwa memang proyek yang kita pilih ada kurangnya juga loh, perlu diimprove juga loh, seperti itu sih. Itu berkesan ya, bisa Iya. dialog lah, Iya, dialog langsung. bersama manajemen, Iya. mendapatkan sesi feedback, mentoring, coaching untuk menyempurnakan inovasinya. Itu berkesan. Oke, thank you teman-teman. Tadi kayaknya disampaikan oleh Bang Fani bahwa ternyata kelompok lain juga punya inovasi yang hebat-hebat dan keren-keren. Mungkin boleh diceritakan juga kelompok lain melakukan inovasi apa di dalam Involve, dan apa yang teman-teman menurut teman-teman nggak kalah keren gitu. Mungkin boleh di-spill juga ke kita. Selain Pandawa Group, tentu punya banyak kompetitor dalam program ini gitu kan. Atau katakanlah sama-sama menjadi peserta. Apa inovasi-inovasi lainnya yang menurut teman-teman nggak kalah keren dengan Pandawa Group? Kalau nggak salah itu ada salah satu inovasi terkait dengan tenang aja, atau mungkin Tenang di situ aja. ada satu portal kita bisa beli. Kalau nggak salah kemarin fokusnya masih di asuransi sih. Jadi kita masing-masing Anper di sini punya produk masing-masing. Ada yang mungkin Jamkrindo, Askrindo, Jasindo, IFG Life dan semacamnya, itu masing-masing punya produk yang bisa dijual ke customer. Nah di situ nanti ada satu portal. Nasabah itu cukup satu portal aja nanti bisa beli produknya Jamkrindo, di situ bisa beli produknya Jasindo, IFG Life dan lain sih seperti itu. Jadi cukup dengan satu portal nanti bisa memudahkan. Kayak e-commerce-nya asuransi lah, seperti itu sih Mas. Dan memang produk yang disajikan itu sesuai dengan kebutuhan, karena memang diawali dengan analisis dulu, kayak masukin nama, usia, terus pekerjaannya apa dan sebagainya, dan sistem itu nanti langsung mengenerate kira-kira kebutuhan kamu itu menggunakan asuransi apa. Kalau misalnya ini kita siapkan paketnya kayak gitu lah kira-kira. Jadi ada rekomendasi. Iya, itu bagus juga ya Iya. terkait inovasinya. Oke, teman-teman, kita next move gitu ya. Tentu kalau kita bicara IFG kan adalah asuransi penjaminan dan investasi gitu ya. Holding terbesar saat ini mengenai asuransi, investasi dan penjaminan. Tentu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang mungkin belum tercapture pada industri kita gitu kan. Dan barangkali itu juga sempat terpikirkan oleh teman-teman dan belum sempat untuk digarap di dalam project Involve ini. Boleh ceritakan teman-teman punya aspirasi
ide ataupun inovasi apa nih yang menurut teman-teman ini sebetulnya cukup menarik juga untuk kita bahas di industri kita? Bang Teguh, monggo. Mungkin salah satunya terkait mungkin iklim ya, atau mungkin klaim yang mungkin simple dan bisa diakses di mana saja. Mungkin di beberapa entitas kita mungkin ada yang sudah melakukan inovasi itu. Cuma mungkin ada beberapa entitas juga yang belum bisa atau belum memakai inovasi itu. Jadi harapannya sih mungkin ada satu portal gitu melakukan klaim khususnya itu cukup online aja, dokumen-dokumen juga disubmitnya online aja. Nanti kita bisa tracking klaimnya kita sampai di mana, kronologisnya seperti apa, kurangnya apa, cukup di satu portal. Harapannya nanti juga mempermudah untuk customer kita sih, seperti itu, yang mungkin jangkauannya kan juga di seluruh Indonesia dan tidak semua kota atau mungkin kabupaten kan ada cabangnya kita. Jadi mungkin nanti bisa memudahkan customer kita yang mungkin yang ada di kota-kota lain seperti itu. Gambaran besar klaim ya, mulai dari proses pengajuan, track, kemudian juga statusnya bisa dilihat oleh customer kita. Iya, cukup satu portal. Oke. Kalau Bang Farid? Oke, sedikit nyambungkan dari Mas Teguh tadi, dimana kalau saya lebih ke fokusnya itu bagaimana cara kita mengintegrasi. Kita kan ada di dalam satu holding banyak anak perusahaan ya, Mas. Bagaimana cara kita mengintegrasikan apa yang bisa kita integrasikan untuk dimuat dalam satu kesatuan gitu. Kayak yang dibilang Mas Teguh tadi, kayak iklim. Terus yang dari kita juga EFG Asset Management. Dan tadi sempat ada Tenang Aja yang mengakomodir seluruh produk di anak-anak perusahaan. Nah, saya rasa itu sebagai satu holding itu apa ya? Kita harus bisa memanfaatkan untuk seluruh anak perusahaan yang ada dan terintegrasi antar satu lainnya, dan satu anak perusahaan dengan yang lainnya itu bisa saling menguntungkan. Itu sih Mas. Kalau cross collaboration, cross collaboration. Oke, artinya yang dibuat itu bukan hanya untuk one entity, tapi juga untuk one group gitu ya. Oke, thank you. Bang Ridwan? Ya, inovasi yang memang saat ini diperlukan itu ya tadi iklan juga bagus ya, dan menurut saya sih kita harus lihat dulu nih dari kebutuhan customer itu seperti apa sih, inovasi-inovasi produk apa yang sebetulnya di Indonesia ini dibutuhkan, tapi memang belum di capture di anak-anak perusahaan kita ya, yang memang ini tuh belum ada di perusahaan-perusahaan yang sejenis. Nah itu mungkin perlu dibuatkan semacam analisa atau misalkan terkait dengan jatuhnya pengembangan bisnis ya, terhadap potensi-potensi market yang sebetulnya ada pasarnya, cuman belum ada produk yang untuk menjawab si kebutuhan pasar ini. Nah, itu sih paling yang perlu nanti digali ya ke depannya. Yang perlu digali, tanyakan sama customer gitu ya. Lebih ke apa ya? Ya survei pasar lah. Survei pasar. Dari sisi asuransi, kira-kira produk apa sih, kalau misalkan kayak kesehatan kan pasti sudah banyak gitu kan. Tentang kendaraan sudah banyak, tentang kebakaran mungkin sudah banyak. Nah, kira-kira apa lagi gitu kan. Nah, mungkin tools untuk menggrab kebutuhan customer itu yang perlu diadakan, sehingga kita bisa lebih agile dalam membuat produk-produk yang kita tawarkan kepada customer juga nantinya. Kalau saya sebagai customer ya ditanya, saya pengen punya produk investasi. Nah, dalam arti investasinya itu yang high return, tapi risknya nggak high. Itu pasti banyak peminatnya gitu ya. Returnnya high, untungnya gede, tapi resikonya nyaris nggak ada. Susah juga ya. Keinginan customer gitu kan. Kita punya Bahana Group gitu ya. Dalam artian di AFG kan ada Bahana Sekuritas, Bahana TCW Investment Management. Itu kan menarik untuk kita elaborasi kan. Barangkali bisa menghadirkan kajian atau analisa yang presisi, membantu kita sebagai investor memutuskan untuk menginvest kemana yang returnnya tinggi tapi resikonya rendah. Itu keinginan customer gitu kan. Thank you Bang Ridwan. Kalau Bang Fani gimana? Iya, saya jadi teringat dengan tadi kata-katanya Mas Arista ya, keinginan customer apa? High return, low risk. Low risk. Ya. Jadi saya teringat ini,
namanya suatu inovasi itu kan dalam industri inovasi itu kan kita lebih adalah mencari sesuatu yang baru ataupun sebenarnya hanya cukup mengcopy sudah ada tapi di kita belum ada. Misalnya yang industri asuransi ini kan komparasinya bisa ke luar negeri ya kayak Malaysia dan lain-lain. Cuma mungkin apabila itu sulit kita bisa komparasi dengan industri kita yang paling relate. Salah satunya itu bank. Saya jadi keinget tadi gagal itu saya malah kalau industri perbankan tuh saya kepingin malah saya pengen nyari pinjaman tanpa cicilan itu. Saya belum berhasil itu. Pinjaman tanpa cicilan. Itulah. Cuma makanya saya pada nelfon kan tanya yang tanpa cicilan nggak ada, tandanya masih tanpa gunaan, mentok-mentoknya. Seperti itu. Tapi apabila kita belajar dari industri perbankan ya, menurut saya itu inovasi yang sangat diperlukan adalah bagaimana diperlukannya impact suatu regulasi ya terhadap industri asuransi. Dalam artian sepertinya misalnya dalam perbankan kan kita mengenal dengan istilahnya apa? Blacklist ya. Blacklist seperti itu untuk profiling customer karena kan bicara industri keuangan kan tidak terlepas dengan fraud dan lain-lain. Saat ini kan memang industri asuransi itu kontrolnya seperti itu masih sulit ya. Harapan saya itu sebenarnya ideal itu dalam artian apa kita dalam holding kita bisa mengeluarkan blacklist dalam satu holding terlebih dahulu. Sehingga customer kita bisa menjaga jangan sampai ternyata pengalaman jelek di salah satu holding, di salah satu anak usaha holding menimpa di anak usaha yang lain. Syukur-syukur harapannya blacklist customer yang nakal-nakal ini, nakal-nakal ya dengan segala macam karena kan kejahatannya itu kan kejahatan finansial itu kan sangat variasi. Betul, kan seperti itu. Jadi sudah dialami di salah satu perusahaan tidak terjadi di anak usaha yang lain. Seperti itu. Harapannya ini bisa menjadi suatu role model ataupun ternyata misalnya ketika di tingkat holding sudah berhasil dijalankan, insya Allah bisa naik ke tingkat regulator pemerintah. Ketika regulator pemerintah melirik kan kita bisa menjadi suatu role model, akhirnya mewujudkan misi utama AFG itu menjadi role model industri asuransi dan penjaminan. Oke, jadi ada semacam profiling gitu ya. Oh, Arista nih, ini nasabah mencurigakan nih. Hati-hati kalau memberikan polis kepadanya, kurang lebih seperti itu ya. Kayak di KPR segala macam kan sudah ada apa namanya? Kasta lah ya. Oh ini debitnya apa kreditnya macet, ini sering nunggak segala macamnya di OJK kurang lebih seperti itu ya. Betul. Terus ternyata ini kan nasabahnya bagus kan otomatis prosesnya menjadi lebih sederhana. Lebih mudah. Bahkan kita bisa menawarkan produk yang lebih customized lagi. Betul. Setiap customernya. Oke. Nice. Kita bicara plan, rencana. Boleh tahu teman-teman, rencana terdekat yang teman-teman ingin lakukan terkait inovasi yang sudah ada ini seperti apa? Kan sudah ada inovasinya, prototipenya, bahkan web apps-nya juga sudah ada. So, what's next gitu rencananya? Ya, kemarin sih ketika kita present di hadapan Pak Rizal ya, Pak Rizal sendiri menawarkan kebetulan memang aset manajemen itu ada di bawah beliau. Beliau tuh kemarin menyampaikan bahwasanya next nanti Pandawa bisa bahas bareng dengan saya gitu. Nah dari situ kan memang ada motivasi ya dari kita untuk lebih mengembangkan lagi. Saya kira karena memang sifatnya masih prototipe tentu masih banyak sekali kekurangan, masih banyak hal-hal yang perlu dikembangkan gitu kan. Dan inovasi juga nggak ada matinya kan. Betul. Dan ya mudah-mudahan sih memang yang saya kemarin sampaikan juga ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat terhadap sesama gitu kan, dan sebaik-baiknya karyawan adalah yang memberikan kontribusi yang besar untuk perusahaan. Nah, sehingga ya kita sih senang disambut baik oleh Pak Rizal, Direktur SDM AFG, dan mudah-mudahan sih memang produk yang kita hadirkan ini nantinya akan termanfaatkan ya. Apakah memang nanti itu di inline kan dengan ERP yang saat ini dikembangkan di AFG Group dan sebagainya, dan ini sebagai mirroring dari database yang ada di ERP dan sebagainya gitu. Itu mudah-mudahan bisa ke arah sana ya. Gitu. Jadi disempurnakan ya dengan dukungan dan kerjasama dengan IFG seperti itu. Ada lagi? Yang lain mungkin? Ya harapan kita
semoga idenya ini memberikan suatu Rencana dulu, rencana terdekatnya apa, terdekat gitu ya. Tadi yang seperti yang sampai Pak Ridwan kan kita sekarang dalam implement ERP ya, seperti itu. Jadi dengan adanya pembahasan yang sudah ada tentang aset manajemen ini bisa memperdalam ERP tersebut, jadi bisa dieksplor kembali ternyata di dalam ERP itu salah satu modulnya pun juga ada aset manajemen. Jadi di situ nanti bisa diperdalam lagi apakah ERP yang akan dikembangkan ataukah aplikasi dari kami. Tapi brainstormingnya sudah dimulai terlebih dahulu di kelompok kami seperti itu. Artinya akan dicoba untuk dilanjutkan pembahasannya ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rizal kemarin, kayaknya perlu dibahas lebih lanjut nih bersama beliau gitu ya. Oke, sekarang kita bicara harapan. Tentu teman-teman punya ekspektasi dong, punya harapan terkait inovasinya dan juga terkait info. Mungkin boleh masing-masingnya menjawab gitu ya. Apa harapannya terkait inovasinya dan juga info yang sudah ada di IFG? Kalau dari saya sih harapannya sih untuk involve sendiri atau mungkin apapun kegiatannya terkait inovasi itu mungkin bisa dirutinkan karena kan kami memang di sini jebolan batch pertama berarti. Ya, jebolan batch pertama nih kebetulan. Angkatan pertama ya. Nah, kami juga kita ketahui memang kami juga masih banyak kekurangannya dalam prosesnya sampai jadi prototipe ini. Harapannya sih Involve ini tetap tahun depan tetap dijalankan dengan peserta yang mungkin lebih bervariatif karena memang kebetulan untuk yang batch pertama ini masih kebanyakan terkait background-nya IT. Mungkin untuk yang next-nya, batch kedua dan semacamnya itu bisa kolaborasi mungkin untuk teman-teman yang lain atau mungkin teman-teman yang non-TI itu lebih banyak pesertanya. Mungkin nanti secara ide mereka juga akan lebih banyak lagi seperti itu. Dan memang ini kan sebagai pemicu, tadi disebutkan sebagai pemicu. Jadi harapannya sih Involve ini tetap dilaksanakan dan kalau bisa tidak hanya di ruang lingkup holding aja atau IFG aja, mungkin setiap anper atau mungkin masing-masing anak perusahaan itu juga bisa melakukan membuat acara yang seperti ini gitu. Diduplikasi gitu nah, ya? diduplikasi di masing-masing anper, nanti siapa yang menang kita Tandingkan tandingkan di holding seperti itu. Karena memang di luaran sana di produk di perusahaan-perusahaan yang manufacturing seperti ini tuh rutin dilakukan setiap tahunnya dan itu memberikan nilai atau benefit yang lumayan tinggi karena kita nggak perlu bayar banyak-banyak kok untuk inovasi, cukup dari internal kita udah bisa melakukan ide dan menghasilkan ide yang bermanfaat dan sesuai dengan customer sih. Oke, thank you Bang Teguh. Lanjut Bang Farid. Saya itu agak sedikit kesulitan mengingat nama orang gitu, tapi tahu dengan wajahnya gitu. Bang Farid. Oke, kalau harapan dari saya sendiri terkait program Involve ya dan juga inovasi kita, terutama tentang inovasi kita ya, harapan saya ini bisa diimplementasikan dan bisa dirasakan bersama oleh seluruh anak perusahaan dan tentunya harapannya juga bisa sangat bermanfaat untuk kedepannya. Dan untuk Involve sendiri ya setuju dengan Mas Teguh, ini merupakan program yang sangat baik untuk menunjang kita di berbagai macam anak perusahaan dan disatukan dalam satu wadah yang sama. Itu menurut saya ya sangat baik sekali dan harapannya juga dapat terus berlanjut dan menciptakan sebuah lingkup yang lebih besar inovasinya dan tidak hanya kalau kita bicara inovasi kita selalu patokannya kepada sistem, tapi kan ada juga di sana inovasi terkait dengan regulasi terkait dengan bagaimana suatu proses itu berjalan seperti itu dan itu sih Mas. Jadi inovasinya lebih digunakan gitu, seperti itu. Bang Ridwan. Ya, sepakat tadi yang disampaikan sama teman-teman ya. Mudah-mudahan memang IFG Asset Management itu bisa bermanfaat ya, bisa ditindaklanjuti dan bisa dikembangkan bersama gitu kan dengan yang lebih advance, yang lebih komprehensif dan lebih bisa menjawab kebutuhan dari IFG secara grup. Lalu untuk Involve-nya sendiri itu harapannya memang pesertanya lebih beragam dan berasal dari first line utamanya yang menjalankan bisnis. Karena kan dari teman-teman bisnis inilah kan pengembangan bisnis atau sustainability dari bisnis suatu perusahaan ya salah satu roda penggerak terdepan itu dari teman-teman bisnis ya. Artinya inovasi-inovasi yang ada di lapangan dan sebagainya ya
memang yang lebih tahu itu adalah teman-teman bisnis itu. Nah, mudah-mudahan kedepannya keterlibatan dari first line yang khususnya di bidang yang melaksanakan bisnis itu lebih banyak dan lebih bisa menghasilkan produk-produk yang langsung berdampak terhadap pendapatan perusahaan, berdampak langsung kepada market secara umum gitu kan, dan memang bisa memberikan value yang besar lah untuk peningkatan laba di perusahaan. Oke, meningkatkan value yang besar untuk meningkatkan laba di perusahaan. Thank you, Bang Ridwan. The last, terakhir, Bang Fani. Terima kasih. Harapan saya dari program ini ya agar seperti yang rekan-rekan sampaikan tetap bisa berlanjut dan semoga menjadi sebagai suatu dasar sebagai salah satu menjadi semangatnya AFG itu sendiri. Jadi semangatnya adalah kolaborasi. Bagaimana dengan suatu kolaborasi bisa kita mencapai sesuatu yang baru. Tidak hanya ide, tapi menjadi sesuatu yang baru ya, peningkatan ya. Dalam artian peningkatan bisa bisnisnya semakin bagus, ada potensi market yang baru, efisiensi yang baru, seperti itu. Intinya dari apa? Dari kolaborasi, peningkatan kolaborasi. Dari segi AFG kolaborasi ya, kalau misalnya sebelumnya pernah disampaikan Pak Rizal, adanya kita yang dahulunya sebelumnya banyak, ini kan AFG ini kan dari perusahaan BUMN di mana banyak yang terbentuknya tembok-tembok antar divisi, ya. Kemudian tembok divisi, kemudian tembok besar antar anak usaha. Ini temboknya bisa direndahkan, bisa dibangunlah jalur-jalur baru, jalur bisnis yang baru, sehingga terbentuk jalur pekerja sama yang baru, kolaborasi secara bisnis. Dan tentunya secara kami sebagai karyawan terbentuknya peluang-peluang baru untuk berkarir. Seperti itu. Jadi peluang karir itu bisa tidak hanya di internal, tapi bisa dalam skala holding seperti itu. Mantap, siap. Terima kasih Bang Fani, Bang Ridwan, Bang Farid, dan juga Bang Teguh atas diskusi hari ini. Saya senang banget ya, kurang lebih 1 jam lebih gitu ya. 1 jam kurang lebih kita berdiskusi di sini, kita ngobrol di sini. Saya banyak belajar dari teman-teman, seorang inovator yang mampu menghadirkan inovasi, baik itu layanan maupun juga produk ya, yang sangat bermanfaat bagi AFG Group, yaitu adalah AFG Asset Management. Mungkin kita wrap up sedikit gitu ya, atas apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Jadi pada dasarnya kalau kita ingin melakukan inovasi, yang pertama adalah bahwa kita perlu memahami apa yang menjadi kebutuhan customers kita. Validasi ke mereka, tanya dan ngobrol mereka, apa yang betul-betul mereka butuhkan, gitu ya. Lalu yang kedua adalah brainstorming tadi. Brainstorming menyatukan ide, frekuensi, masukan, apalagi kita berasal dari banyak entitas, digabungkan menjadi satu, maka brainstorming, musyawarah itu menjadi hal penting di dalam proses inovasi. Dan yang ketiga adalah bagaimana memiliki semangat dalam menyelesaikan tahapan demi tahapannya. Ketika itu sudah selesai, idenya sudah ada, kita buat, maka perlu diuji coba juga kepada customersnya. Apakah memang betul bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai kebutuhannya, sudah sesuai dengan rencananya, ataupun memang sudah menjawab permasalahan yang ada. Kurang lebih begitu kesimpulannya. Ada yang ingin menambahkan, silakan. Dan yang paling penting satu teman semua, semangat kolaborasinya dan tujuannya adalah untuk kemajuan daripada AFG. Itu yang saya tangkap daripada diskusi kita hari ini. Karena tidak mudah untuk menyatukan frekuensi banyak anggota holding gitu ya. Dan dengan adanya program Involve ini, akhirnya kita sama-sama memiliki value yang sama, yaitu adalah value kolaborasi. Terima kasih teman semua. Sebelum saya tutup, mungkin saya pengen dengar kata-kata terakhir. Oh, bukan kata terakhir ya. Kata-kata penutup. Motivasi atau quotes apapun itu dari teman-teman untuk masyarakat yang menonton di podcast ini. Dari siapa dulu? Ketua kelompoknya siapa ini? Dari ketua dulu. Dari ketua ya. Kita. Bang Ridwan. Nggak ada ketua kita. Apa ya? Luar biasa kata-kata motivasinya ya. Belum. Ntar agak dikat aja ya. Ada sebenarnya ini quote yang terakhir gitu kan, yang di presentasi
waktu itu kita presentasikan gitu kan. Quote-nya itu adalah involve bukan hanya sekedar ajang inovasi untuk berkompetisi, tetapi merupakan ajang kita untuk melakukan kolaborasi. Wah, info bukan kompetisi tapi ajang kolaborasi. Thank you, Bang Fandi. Kata-kata saya yang saya sering ingat-ingat adalah batasan seseorang itu ya musuhnya batasannya hanya dirinya sendiri. Bagaimana melampauinya? Ya dengan kolaborasi. Oke. Maka itu kan batasannya kan selalu meningkat sehingga itulah kita perlunya kolaborasi, komunikasi. Jadi sesuai sunnah agama kita kan dekat masalah agama saya tuh hablum minallah dan hablum minanas, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Masya Allah. Jadi batasan kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana mengatasinya adalah dengan kolaborasi. Betul. Thank you, Bang Fandi. Bang Farid. Oke, kalau dari saya, involve itu menurut saya adalah sebuah karya ya Mas. Jadi dalam hidup itu kita harus berkarya. Karena kalau kita berkarya, hidup kita akan indah dan kita akan bermanfaat tentunya. Oke, luar biasa. Terima kasih Bang Farid. Terakhir, beban yang terakhir. Bagus-bagus semua nih Semua kata-katanya. bagus-bagus ya. Ya paling yang terakhir terkait inovasi, teruslah berinovasi. Maksudnya sekecil apapun, kalau memang itu bermanfaat untuk orang lain, bisa membantu bisnis, bisa efisiensi apapun itu, lakukanlah. Kalau memang tidak bisa lakukan, sampaikanlah. Agar inovasi itu tidak hanya kita rasakan sendiri, inovasi itu bisa kita rasakan bersama dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Luar biasa, teman-teman. Kita tepuk tangan untuk Pandawa Group. Terima Sudah kasih. membawa vibes positif gitu ya di dalam IFG Group supaya kita terus selalu bersemangat menghadirkan nilai tambah yang lebih, berinovasi untuk kemajuan perusahaan kita. Saya ucapkan terima kasih khususnya teman-teman dari Pandawa Group semuanya. Semoga apa yang dihasilkan itu terus melesat, terus bermanfaat, dan terus menghadirkan inovasi-inovasi lainnya. Juga kepada seluruh penonton dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih sudah menonton IFG Top Podcast. Jangan lupa tonton terus IFG Top Podcast di channel YouTube Indonesia Financial Group. Teruslah berprogres karena dengan progreslah kita selalu bertumbuh menjadi lebih baik. Saya Aris Tajiksuma mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan IFG Top Podcast. Sampai ketemu di episode selanjutnya.